وما هو على الغيب بضنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك. Baiklah, sudah semuanya ya, tinggal Abi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bizanin sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, alhamdulillah tilawah dengan nada minah sudah selesai. Seperti biasa sekarang terjemah lafdiyah dan ijmali. Mangga Bu Cucu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu sesungguhnya ia laqaulu benar-benar perkataan rasuli utusan karim yang mulia. Innahu laqaulu rasulil karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Dzi yang memiliki quwwatin kekuatan inda di sisi dzil arsy pemilik arsy makin kedudukan yang tinggi. Kita lanjutkan kepada jurus yang ketiga, dan kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki aras. Lamakan aja. Jurus tersebut dipraktikkan ketika membaca tanda-tanda bacaan panjang 6 harokat. Nah, tanda-tanda bacaan panjang 6 harokat ini menurut kaidah tajwid dinamakan sebagai mad lazim musaqal kalimi atau mad lazim kalimi musaqal atau mad lazim mukhafaf kalimi atau mad lazim kalimi mukhafaf. Dalam mushaf Al-Quran standar Indonesia, bacaan 6 harokat dapat diketahui dari tanda-tanda berikut. Yang pertama, tanda alis bertemu tasydid. Nah, misalnya di surat Al-An'am, kita memakai irama 41 untuk mengkonsistenkan kita dalam 6 harokat dan juga untuk menjaga 6 harokat dalam bacaan kita. Wahajahul qawmu. Jadi di waha itu 4 ketukan. Nah, misalnya wahaj, nah itu baru 4, itu namanya 6 harokat baru sampai kepada haj ya. Kemudian plus 1 jahu. Nah, seperti itu. Kita ulangi ya. Wahajahul qawmu. Dan di Al-Mujadalah ayat 5 yuhaddunallaha wa rasulah. Kemudian di Al-Fajr ayat 18 wala tahadduna ala ta'amil miskin. Selanjutnya yaitu tanda alis bertemu sukun. Ini terjadi di dua surat ya, di dua ayat, yaitu di surat Yunus ayat 51 dan surat Yunus ayat 91. Nah, tanda alis bertemu sukun ini dalam kaidah tajwid dinamakan sebagai mad lazim mukhafaf kalimi. Mad lazim itu karena panjang 6 harokat ada halisnya bertemu hamzah disebut mad lazim ya, dan mukhafaf kalimi atau mad lazim kalimi mukhafaf. Misalnya dari kalimat al-ana. Nah, itu jadi alnya itu 6 harokat ya Bu ya. Al-ana wa qad kuntum artinya. Selanjutnya al-ana wa qad asayit. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Innahu laqaulu rasul yang karim. Innahu sesungguhnya dia laqaulu adalah firman rasulin para utusan
rasulin seorang utusan karim yang mulia. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman yang dibawa utusan yang mulia yaitu Jibril. Di kuwatin inda dil ars di kuwatin inda dil arsi, makin di yang mempunyai kekuatan inda di sisi yang mempunyai arsy aras, makin yang maha tinggi. Di kuwatin inda dil arsy, makin yang mempunyai kekuatan yang mempunyai di sisi aras yang tinggi. Muto'in sama amin, muto'in yang ditaati, sama di sana amin yang dipercaya. Muto'in sama amin, di sana yang ditaati, yang dipercaya. Wa ma sahibukum bimajnun, wa tidak wa dan ma tidak sahibukum memilikimu bimajnun orang yang gila. Wa ma sahibukum bimajnun, dan dilalah pemilikmu adalah orang yang gila. Walaqad ra'ahu bil ufukil mubin, dan laqad sungguh ra'ahu telah melihatnya bil ufuki di ufuk al-mubin yang nyata. Walaqad ra'ahu bil ufukil mubin, dan sungguh telah melihatnya di ufuk al-mubin yang nyata. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin, dan ma tidak huwa dia 'alal ghaibi atas yang gaib bidonin kikir. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin, dan tidaklah dia atas perkara yang gaib kikir. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Innahu laqaulu rasulil karim. Innahu sesungguhnya laqaulu benar-benar perkataan Rasul utusan karim yang mulia. Innahu laqaulu rasulil karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia yaitu Jibril. Di kuwatin i'dadil arsy makin. Di kuwatin yang memiliki kekuatan di sisi di arsy pemilik aras, makin kedudukan yang tinggi. Di kuwatin i'dadil arsy makin, yang memiliki kekuatan dan kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki aras. Muto'in sama amin, muto'in yang ditaati, sama di sana amin yang dipercaya. Muto'in sama amin, yang di sana yaitu Jibril ditaati lagi dipercaya. Wa ma sahibukum bimajnun, wa dan ma tidaklah sahibukum teman kalian bimajnun orang gila. Wa ma sahibukum bimajnun, temanmu Nabi Muhammad itu bukanlah orang gila. Walaqad ra'ahu bil ufukil mubin, walaqad dan sungguh ra'ahu dia melihatnya bil ufuki di ufuk al-mubin yang terang. Walaqad ra'ahu bil ufukil mubin, sesungguhnya dia Nabi Muhammad benar-benar telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Wa ma huwa alal ghaibi bidonin, wa ma dan tidaklah huwa dia ala terhadap al-ghaibi perkara goib bidonin enggan. Wa ma huwa alal ghaibi bidonin,
dia Nabi Muhammad bukanlah seorang yang kikir atau enggan untuk menerangkan yang goib. Mangga Bu, Tani tahu atau Renata. Enggak, Bu Tati. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bu Tati mah alit pisan ka abi mah. Hanya Sok, Bu. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu sesungguhnya ia laqaulu benar-benar perkataan rasulin utusan karim yang mulia. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Zikuwatin indadzil arsy makin. Yang memiliki kekuatan indah di sisi zil arsy pemilik aras makin kedudukan yang tinggi. Zikuwatin indadzil arsy makin yang memiliki kekuatan dan kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki aras. Muta'in sama amin. Muta'in yang ditaati sama di sana amin yang dipercaya. Muta'in sama amin yang di sana Jibril ditaati lagi dipercaya. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa dan ma tidaklah sahibukum teman kalian bimajnun orang gila. Wa ma sahibukum bimajnun temanmu yaitu Nabi Muhammad itu bukanlah orang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa dan laqad sungguh ra'ahu dia melihatnya bil ufuqi di ufuk al mubin yang terang. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh dia Nabi Muhammad benar-benar telah melihatnya yaitu Jibril di ufuk yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Wa dan ma tidaklah huwa dia ala terhadap al-ghaibi perkara gaib bidonin dan wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Dia Nabi Muhammad bukanlah seorang yang pikir atau enggan untuk menerangkan yang gaib. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Atasnya. Baiklah, selanjutnya simkuringan kata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu sesungguhnya ia laqaulu benar-benar perkataan rasulin utusan karim yang mulia. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia yaitu malaikat Jibril. Dzi quwwatin inda zil arsy makin. Zi yang memiliki kuwah kekuatan yang ada di sisi zil arsy pemilik arash makin kedudukan yang tinggi. Dzi quwwatin inda zil arsy makin yang memiliki kekuatan dan kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arash. Muta'in sama amin. Muta'in yang ditaati sama di sana amin yang dipercaya. Muta'in sama amin yang di sana Jibril ditaati lagi dipercaya. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa dan ma tidaklah sahibukum teman kalian bimajnun orang gila. Wa ma sahibukum bimajnun temanmu Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa dan laqad sungguh ra'ahu dia melihatnya bil ufuk di ufuk al mubin yang terang. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh dia Nabi Muhammad benar-benar telah melihat malaikat Jibril di ufuk yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bizanin. Wa dan ma tidaklah huwa dia ala terhadap al-ghaib perkara ghaib bidhanin enggan. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dia Nabi Muhammad bukan seorang yang kikir enggan untuk menerangkan yang gaib.
sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baiklah, selanjutnya setelah nada mina terjemah tahsin ya, tahsin sebentar dari Ibu Iit. Nah, kita akan memasuki tahsin. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini di grup ya sudah ada tahsinnya. Nah, di sini jurus yang ketiga ya, jurus yang ketiga itu lamakan aja. Nah, jadi ada tasydid ya. Lamakan aja. 1 2 3. Lama ada tasdidnya ya, panjangnya 6 harokat. Lamakan aja. Sekali lagi 1 2 3. Nah, di sini tanda-tanda bacaan Al-Quran standar Indonesia. Bacaan panjang 6 harokat itu bisa diketahui tanda-tandanya ya, diantaranya. Boleh di-mute dulu sebentar, kecuali nanti kalau disuruh ya, di-mute dulu supaya suaranya bagus. 1 2 3, di-mute dulu ya. Nah, yang pertama adalah tanda alis bertemu tasydid atau mad lazim kalimi musaqqal atau mad lazim musaqqal kalimi ya. Kemudian ada tanda alis bertemu sukun nanti ya, atau mad lazim mukhaffaf kalimi atau mad lazim kalimi mukhaffaf ya. Yang pertama kita contohkan dari tanda alis bertemu tasydid atau mad lazim kalimi musaqqal. Yang pertama dalam Quran surah Al-An'am ayat 80. Nah, di sini ya. Wahajjahu qaumu. 1 2 3, mangga 1 2 3. Nah, kemudian di surah Al-Mujadilah ayat 5 ya. Yuhaddunallaha wa rasulah. 1 2 3. Nah, kemudian di surah Al-Fajr ayat 18 ya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. 1 2 3. Nah, baiklah, di-mute dulu ya, di-mute dulu. Kemudian tanda alis bertemu sukun. Kalau tadi bertemu tasydid, sekarang bertemu sukun. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Ini yang ringan ya. Kalau tadi berat, ini ringan. Atau mad lazim mukhaffaf kalimi. Terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 51 ya. Nah, ketukannya ya 6 harokat. Al-ana wa qad kuntum bih. Kemudian di surah Yunus ayat 91 ketukannya sama ya, 6 harokat. Al-ana wa qad asait. Silakan dari Yunus dulu. 1 2 3. Nah, sekarang di surah Yunus ayat 91. 1 2 3. Ana wa qad asait. Nah, sudah ya untuk tahsin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bertambah ilmu ya, tambah bagus bacaan kita.
dengan tahsin tajwid yang sudah kita pelajari di jurus ketiga lamakan aja. Nah, jadi ada tasydid dan ada juga sukun. Nah, baiklah, setelah tahsin sebentar, kita akan tafsir ya, ke tafsir. Nah, silahkan dari Bu Cucu terlebih dahulu ya. Tafsir ayat 19 dipersilahkan. Mangga Bu Cu. Pada ningal tidak? Nah, silahkan tafsir Quran Surah At-Takwir ayat 19. Mangga. Bade saheula saatos Bu Cucu tadi Bu sekedap. Sahaeun Bu? Bu Cucu heula. Mangga pada saat Abdi heula Bu. Mangga Bu Haji Enung, ieu tos aya di layarnya. Ayat 19, mangga. Di ayat 19 Allah menegaskan innahu laqaulu rasul yang karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril, untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berbohong, maka dilibatkanlah Jibril alaihi salam, yaitu malaikat yang tugasnya menurunkan wahyu. Untuk menegaskan siapakah Jibril itu, Allah menjelaskan 5 sifat yang dimilikinya. Pertama, karimin, yang mulia, yaitu diberi kekuasaan, diberi kemampuan dari Tuhannya atas izin Tuhannya, diberi pemberian yang lebih sempurna, yaitu berupa petunjuk. Jadi diberi kekuasaan untuk menyampaikannya kepada Nabi, supaya dari nabi-nabi itu sampai kepada hamba-hambanya. Sifat kedua dan ketiga digambarkan ayat ke-20. Enggak? Dugi mana Bu? Sahana Kantun. Di kuwatinya dadil arsil makin, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang maha aras, yang memiliki aras. Jibril diberi kekuatan oleh Allah dalam 3 hafalan. Maka dengan kekuatan hafalannya itu pasti bakal jauh dari lupa dan salah. Dalam Quran surat An-Najm ayat kelima, Allah berfirman, sambil Bu ya. Mangga Bu Noneng mah ieu bada dipoto cete wajahna teh aya Bu. Mangga Bu Noneng. Allamahu sadidul quwa, yang diajarkan kuwa. Allamahu sadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat, yaitu Jibril. Kemudian sifat yang ketiga adalah Zil Arsil Makin, yang memiliki status dan kedudukan di sisi Tuhannya. Maka Allah memberikan kepadanya apa yang dia minta. Sifat yang keempat dan kelima yang dimiliki Jibril alaihi salam itu terkandung di ayat ke-21. Muto'in sama amin, yaitu ditaati dan dipercaya. Para malaikat serta Jibril alaihi salam dipercaya, ditaati, dan dipercaya. Di kalangan para malaikat, Jibril pun menjadi pemimpinnya dan ditaati. Sayangnya orang-orang yang kufur itu malah mengabaikan perintahnya. Jadi kalau mengabaikan perintah Rasulullah SAW berarti mengabaikan perintah Jibril. Ujung-ujungnya berarti mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin.
artinya dipercaya. Jibril itu terpercaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perlindungan khusus dari sebuah pengkhianatan tentang apa yang diperintahkan Allah padanya. Jadi jauh dari kata membangkang, jauh dari kata berkhianat tentang apa yang disampaikan oleh Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah akan disampaikan pula seperti itu. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sifat yang dimiliki oleh utusannya, yaitu Jibril alaihissalam, kemudian Allah menjelaskan sifat dari yang menyampaikan risalah itu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mangga Bu. Mangga salah jengna Bu Tati. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Rasulullah itu dijelaskan di ayat berikutnya, yaitu ayat ke-22-nya. Wa ma sahibukum bimajnun, dan teman Muhammad itu bukanlah orang gila. Sebagaimana diketahui bahwa kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar ditolak oleh mereka. Rasulullah sering dituduh pendusta, juga gila. Maka dibantah oleh Allah dengan ayat ini. Kalimat sahibukum menunjukkan bahwa sebenarnya mereka sudah sangat mengenal Rasulullah. Mereka mengetahui bagaimana kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang istiqomah, jujur dan sempurna akalnya, serta memiliki sifat santun. Bahkan mereka sudah tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki tingkatan lebih tinggi dibandingkan semua rekan, semua teman, dan semua orang yang sejaman dengannya. Namun mereka justru yang mendustakannya karena ketidaksenangannya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Maka dituduhlah bahwa Rasulullah itu pendusta dan orang gila. Sebenarnya justru ucapan mereka tersebut yang sebenarnya menjadikan ciri bahwa itu adalah kepalsuan dan kebohongan. Di ayat ke-23 dijelaskan lagi seolah-olah Allah menguatkan siapa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Walaqad ra'ahu bil ufukil mubin, dan sungguh dia Muhammad itu telah melihatnya atau melihat Jibril di ufuk yang terang untuk menunjukkan kebenaran bahwa Rasulullah itu memang utusan Allah. Maka beliau diberi kesempatan oleh Allah melihat Jibril di ufuk yang tinggi, di tempat yang tinggi. Saat Rasulullah melihat Jibril itu benar-benar ada, benar-benar tampak dan bisa dilihat. Beliau melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Jibril itu ada di hadapannya di tempat yang sangat tinggi. Terus Bu. Itu terakhir ya, 24 cucu mangga. Bu cucu bade. Baiklah, langsung saja ya. Ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, di sini kita akan udah Bu. Sok mangga. Bu, ayat 24 udah. Namanya ku abina tadi buka. Udah dibaca. Oh, atasnya. Udah, namanya ieu tadi buka miwat mah. Oh. Udah dibaca, Mbak. Sok di kantor nyimpulkeun. Oh, baik. Baik, kita simpulkan dari At-Takwir ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu sesungguhnya dia itu adalah Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Laqaulu rasulin karim, benar-benar Quran itu adalah perkataan seorang utusan yang mulia. Siapa utusan yang mulia itu? Ya, Allah Ta'ala wa huwa Jibril, yaitu malaikat Jibril, udifa ilaihi linuzulihi bihi. Nah, yang dimaksud adalah utusan yang mulia itu adalah malaikat Jibril
disebut sebagai utusan yang mulia di sisi Allah ya. Al-Quran dinisbatkan, udifa ilaihi dinisbatkan kepadanya, linuzulihi karena Jibril turun membawanya. Kemudian ayat 20, dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Kalau dalam tafsir Jalalain ya, dzi quwwah mempunyai kekuatan, yaitu syadidul quwa yang mempunyai kedudukan yang tinggi ya. Inda dzil arsy di sisi Tuhan yang memiliki arasy. Maksudnya adalah Allah Ta'ala ya, Allah Ta'ala yang memiliki arasy itu siapa? Yaitu Allah Ta'ala. Makin itu yang memiliki kedudukan yang tinggi ya, di makanatin yaitu yang memiliki kedudukan yang tinggi. Muta'in sama amin, muta'in sama bahwa yang ditaati di sana ya, nuti'uhul malaikah maksudnya malaikat Jibril ya ditaati oleh malaikat yang lain, fis samawat di langit, amin yang dipercaya, alal wahyi menyampaikan wahyu. Jadi muta'in di sini yang ditaati teh siapa? Yaitu nuti'uhul malaikah ya, para malaikat mentaati malaikat Jibril ya, fis samawat di langit, amin. Ini adalah gelar dari malaikat Jibril, amin, yaitu yang dipercaya, alal wahyi menyampaikan wahyu. Wa ma sahibukum bimajnun, wa ma sahibukum dan dia itu sahibukum ya, temanmu Muhammad itu ya, Muhammad di sini kepada Nabi Muhammad ya, mutifa ala bahwa di sana itu maksudnya adalah bahwa utifa ala innahu ila akhiril muqsam alaih bimajnun kama za'amtum, bahwa dia Muhammad itu bukan orang yang gila ya. Maksudnya Nabi Muhammad bukan orang yang gila ya, sebagaimana kama za'amtum, sebagaimana tuduhan kalian. Kemudian walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, walaqad ra'ahu sungguh dia Muhammad sudah melihat gitu ya, bahwa Muhammad melihat siapa? Jibril, yaitu malaikat Jibril ya, bil ufuqil mubin, bahwa benar-benar melihat malaikat Jibril ya, di sini dalam bentuknya yang asli gitu ya, bahwa al bayyin wa huwa al a'la min nahiyatil masyriq ya, di ufuk yang jelas. Nah di sini Nabi Muhammad melihat bentuk malaikat Jibril, benar-benar malaikat Jibril dalam bentuk aslinya ya, di ufuk yang jelas. Kemudian wa ma huwa alal ghaibi bizanin, wa ma huwa dan dia Muhammad itu, Muhammad ya, huwa di sana kembali kepada Muhammad, alal ghaib bahwa dalam menyampaikan perkara yang gaib ya, ghaba minal wahyi wa khabaris sama gitu ya. Maksudnya Nabi Muhammad itu bukan orang yang tertuduh dalam menyampaikan wahyu dan berita dari langit, bizonin gitu ya. Di sini bahwa dalam satu qiraah bizonin itu dibaca dona, bermakna tidak kikir, sehingga beliau tidak mengurangi sedikit pun dari wahyu yang disampaikan kepadanya. Nah di sini bahwa bimuttahimin wa fi qiraati biddad ay bi bakhili fayantaqidu syai'an minhu. Jadi intinya bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang yang kikir dalam menyampaikan perkara yang gaib. Itu maksudnya Nabi bukan orang yang tertuduh dalam menyampaikan wahyu dan berita dari langit. Dalam satu qiraah bidonin itu dibaca do ya, artinya tidak kikir, sehingga beliau tidak mengurangi sedikit pun dari wahyu yang disampaikan. Jadi isi kandungannya bahwa malaikat Jibril ya, ini menjelaskan tentang malaikat Jibril bahwa kuat ya, mulia kedudukannya, ditaati tadi ya, muta'in, kemudian amin, terpercaya, membawa wahyu ya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menerimanya bahwa Nabi bukan orang gila ya. Kemudian Nabi melihat malaikat Jibril menyampaikan wahyu tanpa mengurangi sedikit pun. Jadi di sini menegaskan bahwa kemuliaan Al-Quran, bahwa pokoknya yang berkaitan dengan Quran itu pasti mulia ya, bahwa kemuliaan pembawa wahyu ya, malaikat Jibril begitu mulia, dan Rasulullah adalah orang yang paling mulia ya, mendapatkan amanah dalam menyampaikan wahyu. Intinya sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran semuanya akan mulia. Nah mudah-mudahan ya
kita orang yang sama ya, ingin mendekat terus kepada Al-Quran. Semoga Allah memuliakan kita semua, bahwa di sini intinya menegaskan Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril, seorang malaikat yang begitu mulia, kuat, punya kedudukan tinggi di sisi Allah, ditaati oleh para malaikat lain, terpercaya dalam menyampaikan wahyu. Jadi ayat ini juga membantah tuduhan orang kafir bahwa Nabi Muhammad itu orang gila. Rasulullah itu benar-benar menerima wahyu ya, betul-betul melihat malaikat Jibril di ufuk yang jelas dan menyampaikan seluruh wahyu kepada umat tanpa menyembunyikan atau mengurangi sedikit pun. Pelajaran pentingnya tadi ya, bahwa Al-Quran adalah wahyu yang benar dan terjaga. Malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu yang begitu terpercaya. Rasulullah adalah utusan Allah yang amanah dalam menyampaikan seluruh wahyu kepada umat manusia. Pesan untuk kita, muliakan Al-Quran, meyakini kebenaran wahyu, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan Al-Quran dengan penuh keikhlasan dan penuh amanah. Nah, mungkin hanya itu saja untuk tazkirah tafsir tadi ya, dari ayat 19 sampai ayat 24. Mudah-mudahan kita diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, karena kita memuliakan Al-Quran, memuliakan baginda Rasulullah SAW, dan memuliakan malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu. Mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuben anu nembe dina kitab naon Jalalain. Mohon dina Jalalain anu gampil, anu nyimpul-nyimpulkeun. Dadi nu panjang-panjang ting beri panjang deui. Sok dipeutuh heulaina terakhir sing sae. Nah, sok ieu teh bergaya madem ya. Abi mah ieu poek wae. Caang bu cucu nu cucu caang. 1, 2, 3. Anu nuju peureum Poeknya Bu haji noneng nuju peureum. Coba. Yalah wihan deui. Di poek-poek teh sok sia. Siap. Ieu nya urang kanu hurufkeun heula. Ya. Buka di tina naon itu poek teh. 1, 2, 3. 3 cenah Bu. Kelompok 3. 1, 2, 3. Sudah. Atur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.